البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يا أخانا Nadir, Rasulullah diangkat atau diperjalankan di waktu diperjalankan di Isra itu dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Mekah, dari Masjidil Haram. Keadaannya Rasulullah itu waktu itu apa? Tidur di antara dua siapa? Anda masih ingat, Bang? Anda ikut kemarin ya? Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram dalam keadaan setengah tidur, setengah sadar. Tidur di antara dua sosok sahabat Nabi. Siapa? Hamzah dan Ja'far. Kemudian Rasulullah didatangi dan dibawa ke sumur Zam-Zam. Tujuannya untuk dibelah dadanya sampai ke arah perut dan diambil hatinya Rasulullah, kemudian dicuci untuk mempersiapkan Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah. Berapa kali kemarin kita sebutkan Abu Aqilah Rasulullah dibelah dadanya? Berapa kali? 4 kali atau 5? Biasanya ganjil itu lebih Allah cintai. Ingatnya 4 kali. Antum ingatnya 4 kali. Kalau antum ingatnya berapa, Taufik? 3 kali. Nah, 3 kali. Kalau antum wain udun. Kalau antum bertambah, tambah juga. Apa? 3 kali itu sebutkan. 1 ini waktu sebelum Isra. Terus yang kedua? Waktu itu. Hah? Yang ditanya sama Anda. Iya, nah, tetap antum. Yang kedua itu waktu apa? Menjadi awal Nabi itu. Awal? Dapat wahyu. Naam, awal Rasulullah menerima wahyu, dan ini disebutkan oleh Ibn Hajar. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Dalail. Sebelum Rasulullah menerima wahyu dipersiapkan. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila, ucapan yang berat. Maka dipersiapkan Rasulullah dengan dicuci hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Waktu kecil. Jadi waktu kecil pertama, waktu menerima wahyu kedua, dan waktu yang ketiga apa? Sebelum Isra. Dan ini salah satu bentuk bala dan ujian. Dan apa? Termasuk ujian. Allah menguji Nabi kita Muhammad. Sebagaimana ujian Allah yang Allah arahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji untuk menampakkan keikhlasan beliau dalam apa? Beriman. Untuk menampakkan kekuatan keimanan beliau, itu Allah perintahkan untuk apa ya, ikhwah? Untuk menyembelih anaknya. Tapi itu enggak hakikat. Dan itu menampakkan keikhlasan dan ketulusan Nabi Ibrahim dalam beriman dengan Allah, sehingga dijadikan Khalilur Rahman. Maka balanya Rasulullah ini, yaitu dengan dibelah dada sampai ke arah perut dan dikeluarkan hatinya dan dicuci, itu salah satu ujian. Untuk tujuan apa? Mensucikan hatinya Rasulullah. Bagaimana Allah telah mensucikan hatinya Nabi Ibrahim dengan cobaan menyembelih anaknya. Ini salah satu ujian yang kembali kepada pensucian untuk Nabi kita Muhammad. Tapi Rasulullah di dalam perjalanan Isra itu naik apa kemarin? Anda ikut kemarin? Ada apa? Oke. Fadiyah. Naik Al-Buraq. Apa itu Buraq? Dia bukan percampuran. Jangan dibilang Buraq itu hasil. Nah, itu kendaraan ciptaan khusus. Dan dia alamnya gaib, bukan alam dunia. Lain itu kendaraannya bukan bisa dilihat dengan kasat mata itu. Cuma Rasulullah memisalkan ukurannya seperti al-baghl. Al-baghl itu mufrad. Bighal jama'. Berarti dia jama' muzakkar. Nah. Kayak keserang sesuatu gitu ya. Nah, dia jama' taksir. Dia baghl. Yani dia suatu kendaraan yang ukurannya itu seperti baghl. Dan baghl itu artinya pernikahan silang antara
Keledai dan kuda. Kemana apa hukumnya itu? Kemana apa hukumnya? Hukumnya al-baqal itu boleh dimakan? Antum ikut kemarin? Anda. Nggak boleh dia. Kenapa nggak boleh? Karena kalau yang lebih haram. Ya, kalau bercampur sesuatu yang haram dengan halal dalam hal, maka yang mengalahkan itu adalah haram. Yang haram dikuatkan daripada yang halal. Kalau orang tuh ragu, ini bangkai anjing, ini daging anjing ataukah daging kambing, ragu. Maka bagaimana orang? Boleh makan? Tidak boleh. Ragu. Karena yang haram lebih menguatkan dan lebih mengalahkan kepada yang halal. Itu dia al-buraq. Ukurannya seperti al-baghl. Dan dia memiliki punggung yang panjang. Dia meletakkan kakinya itu sejauh mata memandang. Dia sangat cepat. Makanya dia dikatakan buraq. Yang diambil dari kata-kata al-barq yang artinya kilat. Muljaman musrajan yaitu apa? Ada kali kekangnya. Diriwayatkan bahwa yang memegang kali kekangnya adalah Mikail dan ini dhaif. Dan musrajan memiliki tempat duduknya. Yang dimana Jibril dan Rasulullah menunggangi. Jibril sebagai pengendarai dan Nabi Muhammad yang dibonceng. Di belakangnya malaikat Jibril. Apa yang terjadi di waktu itu kemarin? Apa yang terjadi kemarin? Buraq langsung mempersilahkan atau enggak? Nggak ada. Kemarin antum enggak ada kemarin? Belum mesti ada penjelasan itu nih. Oh enggak ada ya, nah. Khair insyaallah. Fadhal. Kemarin Buraq itu gimana? Mempersilahkan langsung atau masih ruwet? Masih ruwet ya? Gimana? Berkeringat dingin. Mosok langsung berkeringat dingin. Langsung grogi. Nah, gimana penjelasannya? Ya, masih sukar untuk masih istas'ab, masih sulit. Masih sulit untuk dinaiki. Maka diperingatkan oleh malaikat Jibril bahwasanya engkau akan dinaiki oleh seorang yang enggak pernah lebih afdal darinya Nabi Muhammad. Di situ tatkala Buraq mendengarkan dia akan dinaiki oleh seseorang yang paling afdal, farfanda araqan, baru bercucuran apa? Keringat. Nah, ini grogi. Baru dia merasa segan dengan Nabi Muhammad. Baik. Qala fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibril famarartu ala Musa 'inda al-kathib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih. Kemudian fantalaqa bi Jibril. Rasulullah berjalan dengan Jibril, maka kata Rasulullah, saya melewati Musa. Yaitu siapa? Musa bin Imran, Nabi Musa. Famarartu ala Musa 'inda al-kathib al-ahmar. Saya melewati Musa di suatu tumpukan tanah yang berwarna merah. Al-kathib itu kaum, dan kaum itu tumpukan tanah. Al-ahmar warnanya merah. Qala wa huwa qa'imun yusalli, dan waw di sini waw haliyah, menunjukkan atas keadaan. Musa ini waktu dilewati oleh Nabi Muhammad itu dalam keadaan berdiri salat di dalam kuburannya. Salat dalam kuburan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kehidupan para nabi selepas kematian itu kehidupan yang nyata. Dan itulah dikatakan dengan kehidupan barzakhiyah. Dan jasad mereka itu di bumi, rohnya mereka di atas langit. Tapi karena kuatnya dan mulianya yang tingginya kedudukan roh itu di sisi Allah, maka memiliki pengaruh yang sangat kuat bahkan kepada jasad yang ada di permukaan bumi. Jadi yang sholat itu adalah jasadnya Nabi Musa, bukan rohnya. Rohnya di atas langit. Nggak mungkin misalnya sekarang Rasulullah di waktu di Isra ngelihat Musa dalam kuburan dengan rohnya, karena roh itu tidak kembali kecuali kapan? Di hari kiamat. Tiba-tiba waktu naikkan ke arah langit ketemu lagi Musa. Enggak. Itu apa? Jasadnya. Tapi jasad ini sama roh itu memiliki ikatan ya ikhwah. Pernah kita bahas memiliki 5 ikatan. Ikatan dalam janin. Ikatan waktu di dunia. Ikatan waktu tidur. Ikatan waktu mati. Dan ikatan waktu dibangkitkan. 5. Dan ikatan yang paling kuat itu kapan? Di akhir kiamat nanti.
Jadi antara roh dengan jasad selepas berpisah, yaitu karena kematian, itu masih ada ikatan. Dan itu tergantung dengan kemuliaan roh tersebut. Kalau orang itu masih kurang bisa memahami, maka bisa dipermisalkan dengan matahari yang memiliki kesan di permukaan bumi padahal dia di atas langit. Lihat bagaimana keadaan matahari sangat jauh, tapi bisa kita rasakan panasnya di permukaan bumi. Maka roh itu lebih mulia. Rohnya Nabi lebih mulia dari matahari. Maka untuk dia memiliki kesan kepada jasad yang ada di permukaan bumi, lebih apa? Lebih bisa untuk dicerna dan diwujudkan, diimani. Jadi Musa sholat di kuburan itu salah satu bentuk kehidupan para nabi. Jadi roh yang mulia itu mencerminkan suatu ibadah yang menjadi kegemaran Nabi tersebut, yaitu sholat. Dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan dibenarkan oleh Syekh Al-Albani, wal anbiya yusalluna fi quburihim ba'da mautihim. Dan para nabi itu sholat di kuburan mereka selepas kematian mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Jadi mereka sholat. Dan itu apa? Pengaruh roh yang mereka, pengaruh roh yang ada di langit. Roh yang sangat mulia, roh yang muqaddasah, roh yang sangat Allah Azza wa Jalla agungkan. Jadi itu punya pengaruh untuk jasad mereka yang ada di permukaan bumi. Dan ini salatnya ini bukan salat taklif, tapi salatu taladzuz, tana'um. Salatnya salat apa? Taladzuz, tana'um, untuk berlezat-lezatan, untuk merasakan kenikmatan, bukan taklif, pembebanan. Dan ini bukan sama sekali tanda dan sebagai hujjah bagi orang-orang sufi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu hidup. Karena ini sudah pernah kita bahas ya ikhwah. Kehidupan Nabi itu jangan diingkari secara mutlak. Tapi perlu antum rinci. Kalau yang dimaukan kehidupan barzakh, maka apa? Naam. Dan kehidupan mereka jauh lebih mulia dari kehidupan para syuhada yang Allah mengatakan apa? Wala taqulu liman qutil wa liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tapi mereka itu apa? Hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Ini para syuhada yang dimana mereka di bawah para nabi. Maka para nabi lebih berat untuk mendapatkan kehidupan, tapi kehidupan apa? Barzakhiyah. Bukan kehidupan duniawiyah yang mereka makan, minum, kemudian tidur, kemudian menikah, kemudian berjalan, kemudian ditanya, menjawab, dipanggil, menjawab. Ini kehidupan dunia. Ini kehidupan apa? Barzakhiyah yang kita nggak mengetahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala falam nuzahil dhahrah. Kata Nabi Muhammad, falam nuzahil dhahrah. Kami ini terus ke atas Burak. Artinya falam nuzahil dhahrahu ana wa Jibril hatta ataitu Baitul Maqdis. Terus kita ini, saya bersama Jibril berada di atasnya Burak sampai kita mendatangi Baitul Maqdis. Apa artinya dia, ikhwah? Artinya gak ada transit. Sekali tolak dari Mekah langsung ke Palestina. Langsung ke Masjidil Aqsa. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihi al-anbiya. Maka saya mengikat al-Buraq di suatu lubang. Yang di lubang itu juga para nabi mengikat Buraq itu. Jadi Buraq itu salah satu kendaraan para nabi. Kendaraan para nabi yang dimana Rasulullah juga mengikat di tempat para nabi mengikat. Ini ngikatnya Rasulullah, ngikatnya Rasulullah untuk Al-Buraq sebelum Rasulullah masuk Baitul Maqdis. Ini salah satu bagian yang diingkari oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan ini hal yang enggak terjadi. Apakah engkau mengira bahwasanya Buraq itu akan lari? Padahal sudah Allah tundukkan untuk Nabi Muhammad. Tapi kata Imam Al-Baihaqi yang menetapkan cerita Rasulullah mengikat Buraq tersebut lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Karena untuk orang yang menetapkan tentu lebih memiliki ilmu daripada orang yang menafikan. Yang menafikan berarti apa? Enggak tahu. Yang menafikan itu enggak tahu. Dan dia kalau enggak tahu bukan berarti sesuatu yang dia enggak tahu itu enggak ada. Mungkin saja diketahui oleh orang lain dan itu telah diriwayatkan oleh banyak riwayat di mana Rasulullah itu mengikat. Tapi karena dia memang apa? Hewan. Karena memang dia hewan, bukan karena takut lari atau semisalnya. Qala tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fi rak'atain. Rasulullah masuk ke masjid dan
beliau salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu. Kemudian saya keluar. Faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamr wa ina'in min laban. Fakhtartu laban. Kemudian Jibril mendatangkan kepadaku dengan suatu bejana yang ada dalamnya itu minuman keras, khamr. Dan bejana yang kedua itu apa? Isinya adalah susu. Fakhtartu laban. Maka saya memilih susu tersebut. Faqala Jibril ikhtarta al-fitrah thumma akhadha biyadi. Rasulullah dikatakan oleh Jibril, engkau telah mengambil fitrah. Menunjukkan bahwasanya laban itu salah satu apa? Salah satu minuman yang sangat bergizi. Dan dia lebih afdal dari sekedar air. Karena air itu ya ikhwah, banyaknya enggak baik. Karena Rasulullah itu sudah memberikan kadar. Tapi kalau susu lain, susu itu enggak sekedar air, tapi dia air dan juga makanan. Dia apa? Air dan juga makanan. Makanya yang namanya hewan, sapi yang lebih besar dari manusia itu tumbuh besar dengan susu induknya. Dan di sini zahirnya Rasulullah itu apa? Zahirnya Rasulullah itu sampai di Baitul Maqdis, kemudian beliau masuk masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Dan di titik ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah di situ Rasulullah berjumpa dengan para nabi? Kemudian Rasulullah maju dan menjadi imam untuk mereka. Ataukah imamnya Rasulullah dengan para nabi itu selepas Rasulullah turun dari langit? Ini di antara khilaf, di antara permasalahan yang terjadi dalamnya khilaf di antara para ulama. Tapi yang benar wallahu alam itu Rasulullah datang ke Baitul Maqdis, salat dan mengimami para nabi, kemudian baru apa? Baru naik. Dan itu yang dikuatkan oleh Al-Qadhi Iyad dan juga Ibnu Hajar rahmatullah alaihima. Jadi Rasulullah itu mengimami para nabi. Mengimami para nabi dan yang datang itu juga roh. Yang datang itu juga roh sesuai dengan izin Allah. Sesuai dengan izin Allah demi memuliakan Nabi kita Muhammad di malam itu. Datang rohnya para nabi untuk mengikuti salat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Itu salah satu kejadian sangat agung. Jadi Rasulullah waktu datang ke Baitul Maqdis langsung salat dan di situ beliau mengimami para nabi. Ini yang benar biidznillah. Karena itulah yang zahir. Itulah yang zahir dari banyak riwayat. Qala thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila samai dunya. Kemudian Jibril mengambil tanganku, mengajak. Dan fa'araja bi, dan naik bersamaku. Atau membawa saya naik. Fa'araja bi ila samai dunya, ke langit dunia. Dan ini zahirnya seakan-akan Rasulullah itu naiknya dengan burak. Jadi kayak semacam lanjut. Rasulullah dari Mekah sampai di Baitul Maqdis diikat, masuk sholat. Kemudian di sini beliau mengatakan, kemudian Jibril membawa saya ke atas. Zahirnya apa? Naik juga bersama burak. Dan ini sebagian ulama menetapkan bahwa Rasulullah itu naik ke langit juga bersama burak, tapi sampai langit dunia saja. Tapi yang benar Rasulullah naiknya itu bukan dengan al-burak, tapi dengan apa? Dengan al-mi'raj, yaitu suatu tangga. Bagaimana tangganya? Allahu alam. Dan itu telah datang suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Thumma utitu bil mi'raj. Kemudian saya didatangkan oleh al-mi'raj, alat untuk naik, yaitu tangga. Alat untuk naik. Itu yang benar. Bukan dengan burak. Tugasnya burak sudah selesai. Sampai Rasulullah kembali baru apa? Baru beliau menaiki lagi. Qala falamma ji'tu ila samai dunya, tatkala saya telah datang ke langit dunia. Langit yang pertama, langit yang langsung apa? Yang langsung dia itu bertemu dengan dunia, yang bersambung dengan dunia. Itu dikatakan dengan sama dunia, yang paling bawah. Falamma ji'tu ila samai dunya, qala Jibrilu li khazinis sama iftah. Qala wa man hadha? Qala Jibril, qala hal ma'aka ahad? Qala na'am. Jadi waktu beliau sampai, Jibril mengatakan kepada penjaga langit. Ini menunjukkan bahwasanya setiap langit itu memiliki pintu dan setiap pintu itu ada penjaganya. Bukan seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian at-tabi'ah, orang-orang yang mengandalkan penelitian dan semisalnya itu mengatakan langit itu ibarat suatu asap yang kosong. Ini batin. Tapi langit itu memiliki pintu-pintu dan setiap pintu itu memiliki apa? Penjaganya. Lihat, li khazinis sama. Jibril mengatakan kepada penjaga langit itu, iftah. Iftah ini artinya apa? Bukalah. Iftah itu artinya bukalah.
Artinya pintu. Qala man hadza? Dia mengatakan siapa ini? Man hadza? Qala Jibril. Hadza Jibril. Ini adalah Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Apakah bersamamu seseorang? Qala na'am. Iya. Seakan-akan malaikat itu kayak merasa dan kayak tahu ini ada orang bersama Jibril. Itu mungkin karena agungnya Nabi Muhammad, karena agungnya zatnya beliau. Qala wa man ma'ak? Bersama siapa yang bersama engkau? Qala ma'i Muhammad. Bersamaku adalah Muhammad. Enggak dikatakan ma'i Rasulullah atau ma'i Abul Qasim. Menunjukkan mengenalkan orang dengan nama itu lebih utama daripada mengenalkan orang dengan julukan atau kedudukan. Ma'i Muhammad. Lihat, ini suatu malam yang paling agung, di mana Rasulullah akan bertemukan dengan para malaikat, dengan para nabi dan Allah Azza wa Jalla. Dikenalkan, hadza Muhammad, ma'i Muhammad. Bersamaku adalah Muhammad, namanya. Qala wa qad ursila ilaih. Malaikat tanya, apakah sudah diutus kepadanya? Ini bukan suatu pertanyaan apakah dia dijadikan seorang rasul. Karena status Nabi sebagai rasul itu diketahui oleh penghuni langit dari kalangan para malaikat, masyhur di antara mereka. Tapi apakah untuk dinaikkan ke langit sudah mulai diutus kepadanya? Sudah diperintahkan. Qala na'am. Jawabannya adalah iya. Qala marhaban bih. Fa ni'mal maji'u ja'. Kata malaikat tersebut, marhaban bih. Selamat datang untuknya. Selamat datang untuknya. Ini marhaban itu artinya kinayatun anil insyirah. Jadi orang itu merasa bahagia dan senang dan merasa lapang dengan kedatangan tamu tersebut. Ini sebaik-baik tamu dan sebaik-baik penyambut. Dan sebaik-baik tempat untuk menyambut di langit. Marhaban bih, fa ni'mal maji, sebaik-baik orang yang datang. Fa ni'mal maji alladhi ja'a. Seperti itu takwilnya, kata Ibnu Malik. Fa ni'mal maji alladhi ja'a. Sebaik-baik orang yang datang ini, yang datang. Jadi enggak ada yang datang dari bawah ke atas yang lebih baik dari siapa? Nabi Muhammad. Fa ni'mal maji. Ini sebaik-baik al-maji. Ni'mah itu suatu isim yang dipakai untuk pujian. Lawannya adalah bi'sa. Nah, lawannya adalah bi'sa. Qala fa fatah. Kemudian apa? Dibuka. Falamma fatah alawna as-samaa'a ad-dunya fa idza fiha rajulun qa'id. Tatkala mulai dibuka langit, mulailah kita naik ke atas. Tiba-tiba di langit itu, rahmakallah, ada seorang lelaki, rajulun. Fiha rajulun, seseorang laki-laki yang duduk qa'id. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidah. Di kanannya ada sekelompok jamaah. Di kirinya ada sekelompok jamaah. Idza nadhara qibala yaminihi dhahik wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Kalau dia melihat ke arah kanannya, dia ketawa. Kalau lihat ke arah kirinya, dia apa? Menangis. Faqultu li Jibril, man hadha? Dia tanya kepada Jibril, man hadha? Qala hadha abuka Adam. Ini adalah bapakmu Adam. Ini dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad enggak tahu yang gaib. Tidak mengenal atau enggak mengetahui gaib. Lihat, beliau enggak mengenal bapaknya sendiri, Adam. Hadha abuka Adam. Wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa shamalihi nasamu banihi. Ini sekelompok yang ada di kanannya, jamaah kanan, sekelompok orang. Yang kiri ada sekelompok lagi, kiri. Ini kata Jibril alaihissalam, nasabu banihi. Dia adalah anak keturunannya. Dan nasam di sini jamak dari nasamah. Dan yang artinya di sini adalah al-arwah, ruh-ruh dari anak keturunan Adam. Mungkin itu ruh-ruh yang belum masuk ke jasad, atau mungkin ruh-ruh yang telah berpisah dari jasad. Mungkin. Itu mungkin. Jadi kalau untuk kemungkinan pertama, maka kembali kepada takdir. Kembali kepada takdir yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan. Maksudnya ada sekelompok dari keturunan Adam masuk surga, sekelompok yang lain masuk neraka. Lihat bagaimana orang Adam, Nabi Adam, bagaimana kecintaan dan rahmatnya beliau kepada anak cucu padahal nggak pernah lihat, padahal nggak pernah jumpa. Dan antara anak cucunya Adam dengan Adam itu jarak yang sangat panjang, jauh. Tapi masih ada dan tersisa dalam hati Adam bentuk kecintaan dan rasa kasih sayang. Sampai-sampai kalau dia ngelihat ke arah kirinya, dia menangis. Dan ini salah satu tanda seorang mukmin. Menangisnya karena kesedihan, kegagalan seorang saudaranya. Qala fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Kata Jibril, yang kanan tuh, sekelompok yang kanan tuh, mereka adalah ahlul jannah. Yang kiri
Wal aswidatu allati an shamalihi ahlun nar. Yang di kiri adalah penghuni neraka. Fa idza nadhara an yaminihi dhahik wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Dan ini bukan tanda bahwasanya rohnya orang kafir itu mampu menembus langit. Karena ada kemungkinan, kata para ulama, itu salah satu tempat untuk singgah roh. Yang dimana nanti disitulah Allah akan apa? Akan mengembalikan roh itu kepada si jin kalau memang dia adalah roh yang jahat. Nah, roh dia akan apa? Akan naik. Di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'iduha ila sijjin. Allah perintahkan untuk kembalikan kepada si jin roh tersebut. Hadza wa innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah. Jadi orang-orang kafir itu enggak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, yaitu roh-roh mereka. Qala Jibril sallim alaih fasallamtu alaih. Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Adam. Fasallamtu alaih, kata Nabi Muhammad, saya menyampaikan salam. Faraddas salam, maka Nabi Adam menjawab salam. Qala thumma qal. Jadi memang ikhwan yang paling baik untuk dua orang yang bertemu itu adalah saling menyampaikan salam. Itu dia. Lain kalau misalnya sebagian manusia, adat-adat mereka, salamnya itu nanti selepas senda gurau atau yang lainnya. Setiap orang itu memiliki adat masing-masing, tapi yang terbaik itu adat yang diajarkan oleh agama Islam. Kalau agama, sebagian agama kafir itu ada yang sujud, ada yang mencium lutut, dan ini masih ada di sebagian kabilah di Yaman. Di sebagian yang lain memegang apa? Memegang bau. Tapi yang paling bagus itu adalah apa yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu saling berjabat tangan dan mengucapkan salam. Di situ Allah akan menggugurkan dosa dari keduanya. Qala thumma qala marhaban bil ibn as-salih wan nabiy as-salih. Ini Nabi Adam menyampaikan salam. yakni adalah menyampaikan selamat datang dengan untuk Nabi Muhammad. Selamat datang dengan anak yang soleh. Dengan Nabi yang soleh. Disifatkan Nabi kita Muhammad dengan soleh. Di mana itu suatu sifat yang mencakup semua kebaikan. Baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah atau kebaikan dengan yang berkaitan dengan hak-haknya hamba-hamba Allah. Hadha. Dan Nabi soleh. Kata Nabi Adam, ni'mal ibnu ant. Sebaik-baik keturunan atau anak cucu adalah engkau. Di sini Nabi Adam memuji yang dimana pada hakikatnya dia sangat bangga karena dia menetapkan atau menampakkan kebapaannya dia di hadapan Nabi Muhammad. Seakan-akan dia itu bangga untuk menjadi seorang bapak dan asal usul dari orang yang mulia ini. Ni'mal ibn ant. Sebaik-baik anak adalah engkau. Jadi sangat bangga Nabi Adam memiliki keturunan Nabi Muhammad. Qala wa da'ali bi khair. Ini lihat. Wa da'ali bi khair. Nabi Adam mendoakan untukku dengan apa? Dengan kebaikan. Ini loh pertemuan yang sangat bagus. Orang ketemu salam, ngobrol, kemudian apa? Mendoakan. Mendoakan. Thumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Kemudian kami dinaikkan ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril. Dan Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Karena sin dan ta itu meminta artinya. Sin dan ta kalau dalam kata bahasa Arab selalu yadullu ala talab, selalu. Istaftah meminta untuk dibuka, istakhraj meminta untuk keluar. Istashal meminta untuk dimudahkan. Faqila man hadha? Siapa ini? Katakan oleh siapa? Penjaganya. Qala Jibril. Ini adalah Jibril. Qila man ma'ak? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad. Bersamaku adalah Muhammad. Qila waqad ursila ilaih. Katakan juga apakah telah diutus kepadanya untuk naik ke langit? Qala na'am. Qila marhaban bih fa ni'mal maji'. Sama jawabannya. Sebaik-baik siapa yang datang. Fa futiha lana, dibuka pintu itu. Falamma khalustu fa idza ana bi ibnai khala. Tatkala sudah masuk, tiba-tiba saya bersama dengan dua anak bibi. Siapa? Qala Yahya wa Isa alaihi wassalam. Yahya wa Isa di tingkatan yang kedua dari langit. Tingkatan yang pertama adalah Adam, yang kedua Yahya dan Isa. Qala Jibril, hada Yahya wa Isa. Jibril mengenalkan, ini adalah Yahya dan Isa. Qala fasallim alaihima. Ucapkan salam.
Fasallam faradda. Rasulullah mengucapkan salam, kemudian keduanya apa? Menjawab. Thumma qala marhaban bil akh salih wa nabiy salih. Sama. Saya mengucapkan selamat datang untuk saudara yang saleh. Kalau Nabi Adam apa? Dengan anak yang saleh. Ini saudara yang saleh. Dan Nabi yang saleh. Sekali lagi Rasul disifatkan dengan saleh. Qala wa da'awa li bi khair. Keduanya mendoakan untukku kebaikan. Qala thumma urija bina ila sama'i thalitha. Kemudian dinaikkan ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril. Jibril meminta untuk dibuka. Faqila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilayhi? Qala na'am. Qila marhaban bih. Fa ni'mal maji'u ja'. Fa futiha lana falamma khalastu fa idza ana bi Yusuf alaihi salam. Sama kejadian ikhwah sama. Apa yang terjadi di langit yang ketiga, itulah yang terjadi di langit pertama dan kedua. Ada minta izin. Kemudian ditanya siapa dan bersama siapa. Baru apa? Dibukakan. Lihat amanatnya para malaikat. Amanatnya para malaikat. Sungguh mereka-mereka yang mengatakan telah bisa menembus langit, itu mereka orang-orang yang kadzab, orang-orang pendusta. Katanya sudah menembus langit. Langit bagaimana mau ditembus? Ada di sana itu para penjaga yang sangat amanat. Mau disogok sehingga bisa masuk mentang-mentang kaya. Maka ini suatu kebodohan, dan juga kaum muslimin yang membenarkan juga apa? Bodoh. Dan Syinqiti membantah mereka-mereka yang mengaku tembus ke langit, melihat qamar atau semisalnya, dengan ayat jundun ma hunalika mahzumun minal ahzab. Jundun ma hunalik. Nanti ada suatu jun, yaitu sekelompok tentara. Ma huna, ma ini ma nakirah. Siapapun itu. Baik yang zaman dahulu atau yang sekarang. Hunalik mahzum, terkalahkan. Terkalahkan. Mereka terkalahkan. Kif mau tembus. Kif mau tembus. Adahwa. Di sini ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Qala wa idza huwa. Ini idza fujaiyah ya ikhwah. Idza dari tadi yang kita baca itu idza fujaiyah, bukan idza zarfiyah atau idza syartiyah, tapi idza fujaiyah. Untuk kejutan, tiba-tiba. Dari awal. Wa idza fa idza fiha rajulun. Waktu Rasulullah tembus ke langit yang pertama, tiba-tiba ada orang lelaki sedang duduk. Waktu di atas langit yang kedua disebutkan sama Rasulullah, faida. Tiba-tiba saya bersama dua nabi. Yang ini tiba-tiba apa? Kata Rasulullah, wa idza huwa qad faida ana bi Yusuf. Tiba-tiba saya bersama dengan Yusuf. Qala wa idza huwa qad utiya syatral husn. Tiba-tiba orang ini telah diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan telah diberikan oleh Nabi Yusuf. Tapi bukan berarti dia lebih tampan dari Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia dari segala arah. Baik dari segi akhlak atau ciptaan. Telah datang dalamnya apa? Telah datang dalamnya dari ana ahsanuhum khuluqan. Ana ahsanuhum khalqan wa sauta. Saya ini Nabi yang paling baik dari segi ciptaan, ketampanan, dan dari segi suara. Jadi yang dikenal Nabi, siapa yang dikenal dengan suara? Nabi Daud. Itu nggak mengalahkan suaranya Nabi Muhammad. Dan ketampanan yang dikenal dari Nabi Yusuf nggak mengalahkan ketampanan Nabi Muhammad. Karena Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Setengah. Dan setengah yang lain untuk siapa? Setengah yang lain untuk semua yang lainnya. Untuk hamba-hamba Allah, untuk ciptaan Allah. Dan Nabi Muhammad itu telah bersyirikat dengan Nabi Yusuf dalam setengah tadi itu. Ditambah dengan setengah yang sisanya yang diambil oleh selain Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu, yang iman dan Nabi Muhammad, kebanyakan dari keistimewaan para nabi itu diambil oleh Nabi Muhammad. Nabi Musa diajak bicara, Nabi Muhammad diajak bicara. Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalil, Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil. Nabi Yusuf diberikan ketampanan sampai-sampai dikatakan apa? Ma hadza basyara. Ini bukan manusia. In huwa illa malakun karim. Enggak lain itu kecuali apa? Suatu malaikat yang mulia. Malaikat bukan manusia. Tapi Nabi Muhammad ternyata lebih tampan dari Nabi Yusuf. Lebih tampan dari Nabi Yusuf. Ini yang benar ya ikhwah. Qala faqala Jibril hadha Yusuf fasallim alaihi. Qala fasallamtu alaihi faradda as-salam. Qala marhaban bil akh salih. Wa Nabi salih wa da'ali bi khair. Sama. Saling memberikan salam, dan Nabi Yusuf mengucapkan selamat datang dengan menyebutkan dua sifat kenabian dan juga kesalehan, dan mendoakan untuknya itu apa? Kebaikan. Qala thumma urija bina ila sama'ir rabi'ah. Dinaikkan ke langit yang keempat.
فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح الباب فإذا بإدريس. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. فسلم عليه. قال فسلمت عليه. فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. ثم قال يقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Terjadi apa yang terjadi di langit yang sebelumnya. Dari tanya jawab sampailah masuk, kemudian saling memberikan salam, menjawab dan memuji dan mendoakan. Di situ Rasul menyebutkan bahwasanya Allah berfirman wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan diangkatnya Idris ke langit. Diangkatnya Idris ke tempat yang tinggi, itu artinya diangkat dalam keadaan hidup ke langit. Kemudian di langit itulah baru dicabut nyawanya. Yang kedua, maksud diangkatnya Idris itu adalah maknawi. Diangkat dari segi apa? Kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah. Dan tafsirnya itu apa yang Rasul SAW saksikan di waktu Mi'raj. Rasulullah melihat Idris di mana? Di langit yang keempat. Itulah tafsir untuk ayat dan kami mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Ini yang benar ya ikhwah. Adapun perkataan bahwasanya Idris diangkat dari dunia menuju ke langit. Kemudian sampai di langit imma dia mati, sebagian bahkan mengatakan sekarang masih apa? Masih hidup. Ini dua pendapat bersumber dari Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang bersumber dari kitab-kitab Yahud dan Nasara yang dimana itu nggak boleh kita benarkan, nggak boleh kita dustakan. Sisanya kita baca di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.